Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, makalah mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, prinsip sosiologi komunikasi. Konsep sosiologi komunikasi, pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu, dan dengan begitu menetapkan kredibilitas sebagai seorang anggota masyarakat, sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup. Sedangkan tidak adanya kemampuan ini pada seorang individu umumnya dianggap sebagai suatu bentuk patologi kepribadian yang serius. Nampaknya sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa proses komunikasi begitu mendasarkan bagi kehidupan sosial manusia. Definisi sosiologi komunikasi. Secara kebahasan, nama sosiologi berasal dari kata socius yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata berbicara, atau ilmu sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Dalam hal ini, kawan memiliki arti yang luas, tidak seperti dalam pengertian sehari-hari yang sama. Kawan hanya digunakan untuk menunjuk hubungan di antara dua orang atau lebih yang berusaha atau kerjasama dengan. Kawan dalam pengertian ini merupakan hubungan antar manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang meliputi seluruh macam hubungan, baik yang mendekati maupun yang menjauhi, baik yang menunjukkan kepada bentuk kerjasama maupun yang menunjuk kepada permusuhan. Menurut Burhan Bugin 2007, sosiologi komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi yang sudut sosiologis. Pada pembahasannya, sosiologi komunikasi membahas tentang tujuan sosiologis terhadap komunikasi, baik sebagai aktivitas sosial, interaksi sosial antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, maupun efek sosial dari komunikasi dalam masyarakat tersebut. Namun hal terpenting dalam sosiologi komunikasi adalah proses interaksi sosial dalam konteks sosial yang terjadi antar sesama manusia, di mana konteks sosial memiliki cara-cara hubungan dengan dapat dilihat apabila perorangan dan kelompok sekelompok sosial saling bertemu dengan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. A. Sosiologi. Kata sosiologi berasal dari kata sophie yang artinya bercocok tanam, kemudian berkembang menjadi socius yang dalam bahasa Latin berarti teman itu kawan, berkembang lagi menjadi kata sosial yang artinya berteman atau berserikat. Secara khusus, kata sosial bertujuan untuk mengartikan semua hal yang berhubungan berbagai terjadinya dalam masyarakat, yaitu persekutuan atau perkumpulan dalam meraih tujuan dan memperbaiki kehidupan bersama. Yang kedua, masyarakat. Menurut Lev Litton Suekanto tahun 2003, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan dianggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Solo Somerarjon Suekanto menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan definisi tersebut,
maka disimpulkan bahwa masyarakat telah dikumpulkan manusia hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Hubungan antara manusia kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, dan kesan penilaian. Keseluruhan itu kemudian mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Yang berikut, komunikasi dan analisis sosial. Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama. Kata komunis ini paling sering disebut sebagai asal dari kata komunikasi karena merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip, yaitu communico atau komunis yang berarti membuat sama, atau dalam bahasa Inggris disebut to make comment. Kata sama yang disebut tadi maksudnya adalah berkomunikasi terjadi karena adanya kepahaman dan kesamaan makna. Komunikasi juga merupakan cara manusia sebagai pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kegiatan ini sering berlangsung di antara individu yang berlainan latar belakang. Komunikasi merupakan salah satu wujud dari analisis sosial. Begitupun analisis sosial merupakan salah satu bagian dari komunikasi. Menurut Holland, Joe, dan Horin, analisis sosial yang refleks teologis tahun 1986 mendefinisikan analisis sosial sebagai usaha memperoleh gambarannya yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan teoritis yang strukturnya. Analisis sosial dapat dipahami sebagai usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Upaya ini kita dilakukan untuk mempertahankan suatu menerankan tertentu dalam konteks realitas sosial yang lebih luas, yang mencakup konsep waktu secara konteks. Analisis sosial sebagai term yang dibanding merupakan alat untuk melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi sosial. Sebagai alat secara tertentu, anasos bukan alat untuk menyelesaikan problem sosial. Secara lebih detail dikatakan, ansos adalah usaha memperoleh gambaran secara lengkap tentang situasi sosial dengan melihat peristiwa-peristiwa sejarah dan strukturnya. Situasi sosial perlu dianalisis baik menurut waktu sejarah analisis historis maupun menurut ruang analisis struktur. Analisis historis adalah kajian tentang perubahan-perubahan sistem sosial dalam kurun waktu tertentu, sedangkan analisis struktur menyajikan bagian kegiatan dalam sebuah struktur sosial. Analisis sosial menggali realita dari berbagai dimensi, terkadang memusatkan pada masalah-masalah yang khusus seperti masalah pengangguran, kelaparan, dan lain sebagainya.